Sampai kapanpun, sampai masa ini berakhir, mereka tetap tidak akan senang, tidak akan reda dengan kita, sampai kita menjadi bahagian dari mereka. Dan terus kita sadari, kita yakini itu, bahwa sampai kapanpun mereka tidak akan senang. Karena Allah sudah menggunakan kata lan yang menunjukkan makna istimrar wa dawam, permanen, kekal. Mereka tidak akan pernah senang sampai kapanpun. Kalaupun mereka nampak baik, itu hanya di permukaan, atau ketika mereka sedang dalam keadaan tidak kuat. Tapi ketika mereka sudah dominan, sudah kuat, pastilah mereka akan memaksa kita untuk menjadi bahagian dari mereka. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam bangunan dan struktur kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 120. Ya, kita baca ayatnya, surah Al-Baqarah 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Qul inna hudallahu wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi malaka minallah min waliyin wala nasirin. Dan sekali-kali tidak akan pernah reda, puas terhadapmu, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani, sampai kamu mengikuti millah, gaya hidup mereka, agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sejati. Dan jika engkau mengikuti kehendak-kehendak mereka, setelah datang kepada engkau ilmu, informasi yang benar, maka tidak ada satupun penolong selain Allah untukmu. Itulah artinya surat Al-Baqarah ayat 120. Jadi ayat ini Allah mengingatkan kita sebagai orang-orang beriman, kata Allah, bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah reda kepada kita sampai kita mengikuti jalan hidup mereka, millatahu. Sampai kapanpun mereka tidak akan reda, tidak akan senang, tidak akan puas, dan tidak akan berhenti ya, sampai kita menjadi bahagian dari mereka. Itu sudah diingatkan Allah, dan kita harus percaya dengan janji Allah. Ada hal yang menarik secara redaksional ini. Satu, Allah menggunakan kata lan. Jadi negasinya Allah gunakan kata lan. Allah tidak menggunakan kata la tarda, atau lam tarda, ya, atau ma radiyah, tidak. Tapi lan tarda. Lan itu maknanya nafi liddawam wastimrar. Lan itu negasi yang bersifat permanen dan unlimited, tidak ada batas waktu. Makanya kalau digunakan lan itu tidak ada limitnya. Sampai kapanpun, sampai masa ini berakhir, mereka tetap tidak akan senang, tidak akan reda dengan kita, sampai kita menjadi bahagian dari mereka. Dan terus kita sadari, kita yakini itu, bahwa sampai kapanpun mereka tidak akan senang. Karena Allah sudah menggunakan kata lan yang menunjukkan makna istimrar wa dawam, permanen, kekal. Mereka tidak akan pernah senang sampai kapanpun. Kalaupun mereka nampak baik, itu hanya di permukaan, atau ketika mereka sedang dalam keadaan tidak kuat. Tapi ketika mereka sudah dominan, sudah kuat, pastilah mereka akan memaksa kita untuk menjadi bahagian dari mereka. Nah, yang kedua, kata Allah, hatta tattabi'a millatam, sampai ya kamu mengikuti mereka, sampai kamu
ya menjadi bahagian dari mereka. Ingat ya, Allah menggunakan hatta. Hatta itu maknanya intihaul ghayah. Intihaul ghayah itu maksudnya sempurna masuk. Sempurna masuk. Jadi sampai itu bisa hatta, bisa ila ya. Jadi ila itu juga sampai artinya. Tapi bedanya kalau ila itu batas. Misalnya begini, coba baca nanti surah Al-Baqarah 187. Wa atimus siyam summa atimus siyam ilal laili. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Di situ digunakan ila ya, bukan hatta. Kata Allah, summa atimus siyam ilal laili. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Ila. Maksudnya apa? Sampai ketemu batas malam. Apa batas malam? Terbenam matahari. Waktu maghrib. Makanya waktu maghrib datang kita berbuka. Karena maghrib itu batas siang dan malam. Ya. Maghrib itu batas antara siang dan malam. Kita belum sampai di malam, tapi sudah memasuki perbatasan malam. Ketika sudah sampai ke perbatasan malam dan siang, itulah kita berbuka. Itu kenapa atimus siyam ilal laili, bukan hatta lail, tapi ila. Karena menunjukkan makna batas. Ya. Berbeda dengan kedamaian malam qadar. Coba baca surah Al-Qadar yang kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Kedamaian dan ketenangan bagi mereka yang beribadah di malam qadar itu sampai terbit fajar. Bukan ila matla'il fajar, tapi hatta matla'il fajar. Kenapa Allah tidak mengatakan salamun hiya ila matla'il fajar, tapi hatta? Karena hatta itu masuk ke fajar itu pun mereka masih mendapat kedamaian. Karena malaikat masih menunggu mereka sampai subuh selesai. Kalau ila matla'il fajar, artinya begitu subuh datang, malaikat sudah pergi. Tapi tidak. Malaikat masih menanti sampai subuh berakhir. Karena ini sampai subuh berakhir, sampai salat subuh berakhir, berarti dia sudah masuk ke waktu subuh itu, maka hatta matla'il fajar. Pakai hatta bukan ila. Nah, kita kembali ke ayat tadi. Kenapa Allah mengatakan hatta tattabi'a millatahu? Bukan ila, ya, an tattabi. Tapi hatta untuk menunjukkan mereka baru berhenti kalau kita sudah benar-benar masuk ke dalam mereka. Mereka baru puas kalau kita benar-benar sudah menjadi pengikut mereka. Makanya ya, mereka itu ya, kalau kita mengikuti mereka, kata Allah, dan kita benar-benar sudah menjadi hamba mereka hingga masuk ke lubang ya, ke lubang binatang pun itu kita ikuti juga. Itu namanya hatta. Hatta. Dan itu yang mereka inginkan. Apakah gaya hidup, apakah cara berpakaian, apakah cara bergaul, namanya millah. Ya. Dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka benar-benar melihat kita berada di dalam gaya mereka, di dalam budaya mereka, di dalam pola hidup mereka, hingga di dalam peribadatan agama mereka. Hatta. Dan Allah sudah ingatkan begitu. Jadi bukan hanya sekadar kita menjadi fans mereka, benar-benar berada dalam diri mereka. Itu hatta tattabi'a millatahu. Dan ada hal yang menarik lagi. Kata Allah, wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kalau kalian, jika kalian mengikuti kehendak mereka. Ya, di sini digunakan kata lain ya. La ini taba'ta, jika. Begini. Jadi lain itu pakai taukid ya. Beda dengan in yang tidak ada lamnya, itu lebih ringan. Coba perhatikan nanti surat Al-An'am 121. Kata Allah, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Nah, ini larangan Allah ya, agar kita jangan memakan sesuatu yang haram. Karena sesuatu yang haram akan merusak ya diri kita, akan merusak badan kita, akan merusak fisik kita. Maka kata Allah,
jika kalian mengikuti mereka, maksudnya orang-orang yang fasik, ya, atau setan yang selalu mengajak kita kepada yang pasya, termasuk makan minumnya. Kalau kalian mengikuti makan minum mereka, maka sungguh kalian termasuk orang yang musyrik. Jadi ketika Allah bicara soal peringatan agar kita tidak makan yang haram, maka in ata'tumuhum. Tapi ketika Allah mengingatkan agar kita tidak mengikuti agama mereka, itu peringatannya wala in ittaba'ta. Wala in pakai lam, ya. Wala in. Kalau soal larangan memakan yang haram, ini, ya, in ata'tum, tak dalamnya, tak dalam taukidnya. Di sini kita dapat kesan bahwa bahaya agama itu jauh lebih hebat dari bahaya makan. Kenapa? Karena kerusakan yang ditimbulkan pada makanan yang haram itu pada badan saja. Dan kalau badan rusak, paling mati, selesai urusan. Tetapi kerusakan yang ditimbulkan karena keyakinan, karena agama, itu kerusakannya bersifat rohani. Dan jika rohaninya yang rusak, sakit, maka celakanya tidak ada ujung nanti di neraka. Maka bahaya kerusakan agama harusnya lebih ditakuti daripada bahaya kerusakan badan kita. Kerusakan akidah harus lebih ditakuti daripada kerusakan jasmani kita. Kalau kita makan yang haram, rusak jasmani kita, karena itu makan tidak baik. Iya, tapi paling kita mati. Tapi kalau jiwa kita, rohani kita yang rusak, karena akidah yang rusak, karena agama yang rusak, celakanya tidak berujung. Dua-duanya buruk. Tetapi keburukan dalam soal rusak agama, akidah, keyakinan lebih hebat daripada soal kerusakan fisik kita. Itu kenapa ketika Allah mengingatkan tentang bahaya agama, pakai lam, wala inittaba'ta ahwa'ahum. Tapi ketika Allah mengingatkan kerusakan badan, kerusakan fisik, jasmani, maka Allah tak menggunakan kata lam, wa in ata'tumuhum. Begitu kata Allah di surat Al-An'am 121. Karena itu berhati-hatilah dengan kerusakan agama, kerusakan akidah, karena ini sumber petaka yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.